Mengenali 10 ciri-ciri orang sok pintar yang sangat menyebalkan, tapi ternyata nol pengetahuan. Berikut beberapa ciri-ciri orang yang sok pintar. 1. Merasa paling benar. Ciri-ciri orang sok pintar yang pertama yaitu seringkali merasa paling benar di berbagai situasi. Orang cerdas biasanya dapat memahami situasi dan mengambil keputusan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Sementara orang sok pintar, mereka hanya akan fokus pada dirinya sendiri dan tak acuh terhadap lawan bicaranya, meskipun lawan bicaranya lebih pintar. Kanjeng Nabi, apalagi itu menyinggung perasaan orang, apalagi menyalah-nyalahkan orang. Kanjeng Nabi ini menurut bapak-bapak dijamin bener nggak? Dijamin bener nggak? Dijamin. Tapi Nabi boleh nggak merasa bersalah? Nabi dijamin nggak masuk surga? Tapi Nabi boleh nggak merasa tidak terjamin dengan amalnya? Boleh kan? Nah, malah justru Kanjeng Nabi orang yang benar ini tidak pernah merasa benar. 2. Abai pada kebutuhan dan perasaan orang lain. Orang yang ber-IQ tinggi cenderung bersikap tanpa pamrih. Mereka memiliki kemampuan untuk menilai kebutuhan orang lain, sehingga ketika melakukan kebaikan tak mengharapkan imbalan. Hal berbeda terjadi pada orang sok pintar yang biasanya meminta imbalan atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Ketika kita berbuat baik, biarkan Allah yang membalas kebaikan itu. Kenapa? Berharap kepada manusia itu adalah patah hati yang disengaja. Makin berharap makin sakit hati. Maka tidak boleh kita mengharap imbalan dari manusia, cukup dari Allah saja. Itulah yang namanya ikhlas. Ikhlas itu bukan tidak berharap, tapi berharapnya hanya kepada Allah. 3. Bersikap agresif. Ketika berkonflik, orang cerdas dan orang sok pintar memang sama-sama bisa marah, namun kemarahan mereka berbeda. Orang cerdas tidak pernah marah berlebihan, sementara orang sok pintar menjadikan amarah sebagai reaksi atas kondisi yang tak bisa mereka kendalikan. Marah itu bukan berarti harus pangkas semuanya, tinggal marahnya seperti apa. Ini istri salah sedikit marahnya kayak macam-macam. Ini dikit-dikit marah, mukanya muka marah. Sampai anak itu nggak paham, bapaknya ini ngomong marah atau nggak marah. Sebab nggak marah pun kayak marah. Mukanya muka marah. Baik, jadi marah itu kalau memang dipantau oleh syariat, kemudian dibarengi dengan akal sehat, maka akan muncul satu sifat mulia namanya syaja'ah. Berani berperang, melawan kebatilan, membela kebenaran. Itu harus dengan syaja'ah, kalau nggak bisa. Imam Ali turun di medan laga, marah karena Allah. 4. Mudah menyalahkan orang lain. Tindakan ini bisa menunjukkan dua karakter yang berbeda. Orang cerdas tidak akan berusaha menyalahkan orang lain atas kesalahan yang terjadi. Sedangkan orang sok pintar, biasanya akan menyalahkan orang lain dan tidak mau bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri. Di zaman Rasulullah dan setiap zaman. Kalau dapat elo-elo, dikatakan ini kelayakan kita. Bila mana perkara yang tak elok, orang lain disalahkan. Beda orang yang dididik dengan dasar iman dengan orang yang tidak mempunyai iman. Salah seorang daripada sahabat Nabi bernama Sa'ad ibn Rabi'ah. Dalam salah satu peperangan, yang peperangan itu kekalahan dialami oleh kaum muslimin, Baginda Rasulullah bersabda, siapakah di antara kamu yang boleh mencari tahu kabar Sa'ad ibn Rabi'? Salah seorang daripada Ansar, salah seorang naqib yang dipilih oleh Baginda Rasulullah dalam Bai'atul Aqabah, Sa'ad ibn Rabi'. Kata Baginda Rasulullah, siapa di antara kamu yang boleh mencari tahu kabarnya Sa'ad ibn Rabi'? Satu sahabat mengatakan, ana ya Rasulullah. Gal dicari sampai jumpa. Dalam keadaan pun tenat, sampai kepada Sa'ad bin Rabi', masih boleh bercakap Sa'ad bin Rabi'. Kata Sa'ad bin Rabi' kepada sahabat itu mengatakan, malak, apa gerangan kamu datang? Gal arsalani Rasulullah, saya dihantar oleh Rasulullah untuk mencari tahu kabar kamu. Kata Sa'ad bin Rabi' mengatakan, agri minni Rasulullah salam. Sampaikan daripada aku salam untuk Rasulullah. Telah sampai atau kena kepada aku 17 atau 12 tusukan kepada tubuh badan aku, dan aku berada dalam penghujung kehidupan.
Ya Sa'ad bin Rabi' dalam keadaan naza, dalam keadaan tenat pun juga menyampaikan salam kepada Rasulullah. Macam mana mereka dididik oleh Rasulullah SAW? Luka. Tengok bagaimana orang yang dididik dengan dasar iman dalam keadaan yang seperti ini, dengan perangai kaum munafikin ataupun kaum Yahudi, bila mana kekalahan menimpa kepada kaum muslimin, ada engkau punya pasal. Tapi Sa'ad bin Rabi' menjadi contoh kepada simbol keteguhan iman yang dididik oleh Nabi kepada para sahabat. Gal agri minni Rasulullah salam, sampaikan salam daripada aku kepada Rasulullah. Aku sudah terkena 12 tusukan dan aku pada penghujung kehidupan aku. Dan sampaikan kepada kaum aku, katakan kepada Rasulullah, semoga Allah memberikan balasan ganjaran yang baik kepada Rasulullah dengan ganjaran sebaik-baik yang diberikan oleh Allah kepada para nabi yang berkhidmat kepada umatnya. Berterima kasih kepada Nabi dalam keadaan luka. Berterima kasih kepada Rasulullah dalam keadaan sakaratul maut, yang nyawanya dikorbankan perkara yang berharga, mengucapkan jazallah Rasulullah khairai ma jaza nabiyan an ummati. Semoga Allah memberikan ganjaran kepada Rasulullah sebaik-baik ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya karena khidmat mereka kepada umatnya. Mengucap terima kasih. Kaum munafikin, kaum Yahudi, kalau kalah engkau punya pasal. Orang mukmin terima kasih kepada Rasulullah. 5. Merasa diri lebih baik dari orang lain. Hal ini terjadi karena orang sok pintar memiliki kemampuan yang rendah dalam menilai dirinya dan orang lain. Sementara orang cerdas tahu kapasitas dan kekurangan dirinya sendiri dan mampu memberikan penilaian yang baik untuk orang lain. 6. Menganggap rendah orang lain. Orang yang sok pintar akan selalu menganggap dirinya lebih sempurna dari orang di sekitarnya. Berbeda dengan orang yang pintar akan cenderung lebih bijaksana. Orang yang sok pintar gemar menganggap rendah orang lain karena merasa mereka lebih tahu segalanya, padahal sikapnya ini bisa membuat mereka menjatuhkan dirinya sendiri. 7. Pamer kepintaran. Orang yang sok pintar ingin diakui orang lain, sehingga mereka akan menunjukkan kehebatannya pada semua orang. Setiap berbicara, itu bertujuan untuk menunjukkan kepintarannya. Mereka akan terus-menerus berbicara bahkan tanpa diminta sekalipun. 8. Haus pujian. Orang yang sok pintar suka sekali dipuji, makanya mereka selalu pamer kelebihan pada orang lain. Mereka paling tidak suka jika ada orang lain yang punya kelebihan seperti mereka, itu akan membuatnya merasa tersingi. Jadi, mereka tidak akan membiarkan orang lain punya celah untuk menyainginya. 9. Tidak suka dikritik. Ciri paling menonjol dari orang yang sok pintar, mereka suka menggurui orang lain, tapi sebaliknya, mereka paling tidak suka dinasihati karena merasa paling tahu segalanya. Mereka tak pernah mau belajar pada orang lain, bahkan mereka tak segan menjatuhkan orang yang memberinya masukan. 10. Selalu menjelaskan tanpa diminta. Sikap orang sok pintar cenderung selalu ingin menjelaskan atau memberikan pandangan mereka tentang topik pembicaraan, bahkan jika mereka tidak tahu banyak tentang subjek tersebut. Orang yang sok pintar sering merasa perlu untuk berbicara terus-menerus. Itulah 10 tanda orang yang sok pintar, seperti dilansir timenews.co.id dari YouTube Kata-Kata Bijak, Kamis tanggal 1 Februari tahun 2024. Semoga bermanfaat.